Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih, bersama dengan saya Pendeta Maria Silahoe dari GPIB Maranatha Bandung dalam program Next Call pada malam hari ini. Mari kita bersama-sama bersatu dalam doa untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Engkaulah sumber hikmat dan sumber kekuatan buat setiap kami yang pada malam hari ini bersatu hati untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Dan biarlah dengan kekuatan Roh Kudus kami dimampukan untuk mengerti setiap rencana Tuhan dalam perjalanan hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Bapak, saudara-saudara, bacaan Alkitab pada malam hari ini, hari Senin tanggal 10 Agustus, sesuai dengan bacaan Sabda Bina Umat, terdapat di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 17, Kisah Para Rasul 17 ayat 26 sampai dengan ayatnya yang ke-28 berkata, "Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga." Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, dialog antar umat beragama atau dialog antar komunitas spiritual selalu ada di sepanjang sejarah perjalanan kehidupan manusia. Dialog umat beragama dengan aliran-aliran kepercayaan yang ada di dalam kehidupan masyarakat bangsa Indonesia sampai hari ini masih tetap ada. Bahkan kalau kita bersama-sama memperhatikan situasi yang ada dalam perjalanan kehidupan masyarakat dalam dunia digital, kita juga masih melihat proses dialog yang dilakukan secara virtual. Kita tahu bahwa dialog bukan hanya sekedar menyamakan persepsi, tapi lebih dari itu. Dengan adanya dialog antar umat beragama, suka atau tidak suka, pada akhirnya kita belajar untuk memahami, belajar juga untuk saling menerima. Saya ambil contoh misalkan ketika dilaksanakan kegiatan seminar agama-agama yang biasanya setiap tahun dilaksanakan oleh Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia bidang kesaksian dan keutuhan ciptaan, selalu menyelenggarakan seminar agama-agama. Salah satunya adalah belajar untuk memahami dan belajar untuk berjalan bersama dalam rumah besar yang disebut dengan Rumah Indonesia. Nah, dalam konteks bacaan Alkitab pada malam hari ini, Bapak Ibu, Paulus dalam proses dialog di dalam bacaan ayatnya yang ke-28 kita melihat kembali bahwa pada akhirnya Rasul Paulus dapat menjelaskan tentang satu hal yang sangat penting, yaitu yang dikatakan pada bagian ayat 28, di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Apa yang dikatakan Paulus di dalam apa yang dicatat di dalam ucapan ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, satu hal yang sangat penting adalah tentang pribadi Allah. Pribadi Allah yang mencipta dari yang tidak ada menjadi ada, bahwa Allah itu memiliki pribadi dan Ia memperkenalkan dirinya lewat ciptaannya. Allah menyapa umatnya dengan keramahan. Allah menyapa umatnya juga dalam cinta, yaitu lewat wujud pribadi Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, dalam rumah bersama,
di tengah masyarakat Indonesia, khususnya di tengah pandemi COVID-19, dalam beradaptasi dengan kebiasaan baru. Apa yang harus kita lakukan? Kalau Paulus berbicara tentang dialog, maka kita sebagai warga gereja saat ini, mari kita buka keran dialog itu, yaitu dialog yang nyata dalam tindakan. Bahwa bantuan-bantuan saudara-saudara kekasih yang terdampak karena COVID-19 bukan hanya bisa dinikmati oleh kita sebagai warga gereja, tetapi lebih dari itu, bahwa bantuan-bantuan yang kita berikan bisa juga dinikmati oleh saudara-saudara kekasih kita yang belum mengenal kasih Tuhan. Sehingga lewat dialog dalam bentuk tindakan, kita bisa menyatakan dan memperhatikan bahwa ternyata Allah kita adalah Allah yang ramah, Allah yang peduli di tengah perjalanan hidup bangsa ini. Biarlah firman Tuhan menguatkan kita untuk melakukan tetap dialog nyata dalam setiap pelayanan yang dipersembahkan bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, bagi bangsa kami di tengah-tengah pandemi COVID-19, biarlah Tuhan juga tetap memberikan kekuatan bagi setiap warga negara, sehingga apapun yang dihadapi dalam perjalanan kehidupan mereka dalam situasi pandemi COVID-19, yang kami sadari bahwa kami tidak tahu sampai kapan pandemi ini berlangsung. Tapi satu hal kami imani, bahwa kami boleh belajar tentang banyak hal, tentang memaknai hidup, bahwa hidup kami bukan untuk dipuji, tetapi hidup kami adalah untuk mengabdi bagi Tuhan, bagi kepentingan orang lain, kepentingan sesama, kehidupan anak bangsa di tengah-tengah perjalanan bangsa dan negara Indonesia. Berkati gerejamu, khususnya untuk pos pelayanan kesaksian dalam jajaran gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, untuk memaknai pelayanan mereka, untuk bersama berdialog dengan sesama saudara, sehingga gerejamu adalah gereja yang senantiasa membawa damai. Bahkan spiritual komunitas yang ada sekarang ini diberikan kesanggupan untuk menyatakan kebaikan Tuhan. Kami akan beristirahat, kami akan membaringkan tubuh kami yang lemah ini. Tuhan sertai, jaga dan lindungi kami. Berkenan Tuhan juga merawat saudara-saudara terkasih kami yang ada di dalam kelemahan tubuh. Bahkan juga kami teringat para dokter, para medis, perawat yang ada di garda terdepan untuk berjuang mengatasi, memutus rantai penyebaran COVID-19. Kuatkan iman mereka. Dan biarlah sepanjang malam yang sisa yang akan kami jalani, kami akan tetap menyerahkan rencana perjalanan hidup pada hari esok. Karena sesungguhnya hidup ini adalah kasih Tuhan, hidup ini adalah wujud nyata dari Tuhan mencintai kami semua dalam perjalanan kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Inilah ucapan syukur kami Bapa, dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudari kekasih, selamat menikmati malam hari dan selamat mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Amin. Bapak Ibu pemirsa yang dikasihi Tuhan, kita baru saja menyimak Night Call GPIB. Tetap setia mengikuti siaran ini dan jadilah berkat dengan sharing program ini kepada sanak keluarga dan kerabat. Dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan, menggunakan masker, rajin mencuci tangan, dan istirahat yang cukup. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat beristirahat. Sampai berjumpa kembali pada Morning Call esok pagi yang akan dilakukan pada jam 5 waktu Indonesia bagian Barat. Tuhan Yesus memberkati.